Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para bini sepuh, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersilaturahim, mengkaji hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sampai kepada hadis yang ke-33 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini adalah tentang prinsip peradilan, salah satu prinsip peradilan di dalam Islam. Nah, ini hadis ini menjadi kaidah baku Bapak Ibu sekalian. Di dalam fikih itu terkait dengan peradilan di dalam Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas, ponakane Kanjeng Nabi. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau sekiranya yu'ton nasu diberikan manusia itu, atau manusia itu diberikan bidakwahum, segala tuntutan mereka itu, ladda'a, maka sungguh ini fi'il madhi, ya, dari kata idda'a ditambah la taukid, ladda'a, maka sungguh akan menuntut rijalun, setiap orang itu, ambala kaumin, ya, harta satu kaum, wa dima'ahum, dan juga terkait dengan hak darah mereka. Walakin, tetapi, al-bayyinatu, pembuktian, alal mudda'i, dibebankan kepada penuntut,
dibebankan kepada penuntut. Wal yamin, dan sumpah itu ala dibebankan terhadap man angkar, orang yang mengingkarinya. Hadisun hasan, hadis ini adalah hasan statusnya. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, di dalam Sunan Al-Kubronya. Dan hadis ini juga sebagian hadis ini potongan di dalam satu hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan wa ba'duhu fi sahihain. Maksudnya sahihain menika adalah dua kitab sahih. Jadi dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini satu istilah dalam ilmu hadis. Jadi sahihain. Nah, di dalam hadis ini diceritakan ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan tuntutan. Ya. Jadi ini ketika orang mengklaim terhadap suatu kepemilikan yang ada dikuasai oleh pihak lain, nah, ini melakukan penuntutan ya, melakukan penuntutan atau klaim terhadap satu hak terhadap orang lain. Nah, kalau saya baca di dalam kitabnya Syekh Ibrahim At-Taujiri ya, Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami, yang dinamakan ad-da'wah ataupun tuntutan itu atau klaim itu adalah idhofatu insanin, penyandaran seseorang ila nafsihi, terhadap dirinya istihqaqu haqqin ya, istihqaqu ya, untuk mendapatkan istihqaqu syai'in, untuk mendapatkan sesuatu fi ghairi, yang ada di tangan orang lain. Ini kalau pengertian yang diberikan oleh salah seorang ulama dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami, yang dimaksud dengan tuntutan gitu ya. Jadi seseorang itu menyandarkan terhadap dirinya sendiri untuk mendapatkan hak ya, sesuatu yang ada di tangan orang lain atau yang ada di dalam penguasaan orang lain. Nah, ini dalam pada era dahulu ataupun pada era sekarang banyak terjadi begitu, Bapak Ibu sekalian. Artinya klaim terhadap kepemilikan itu sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya saja memang dalam konteks dalam konteks klaim itu ada orang yang melakukan secara tidak baik, secara zalim, tapi juga ada yang memang menuntut haknya yang memang harus diberikan, begitu. Ya, jadi menuntut haknya yang memang ada dari pihak lain yang mana orang lain itu tidak memberikan kepadanya, sehingga dia menuntut hak itu. Nah, tetapi ada juga orang yang menuntut hak. Ya, menuntut ya bukan haknya sebenarnya, ingin mengambil milik orang lain dengan cara menuntut dengan berbagai macam cara, penipuan, pemalsuan dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan penuntutan yang secara tidak baik ataupun berlaku zalim kepada pihak lain. Tetapi kalau kita menuntut memang hak kita itu dikuasai oleh pihak lain dan kita minta hak itu, maka itu ya boleh. Secara syariat itu diperbolehkan, diperkenankan. Nah, karena syariat itu mengatur sedemikian rupa begitu. Artinya kita sebagai manusia itu adalah di dalam di dalam syariat itu kan begini, tujuan daripada syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam rangka untuk memberikan perlindungan harta, kepemilikan harta kepada kita sebagai manusia.
Nah, salah satu cara untuk kemudian kita mengambil hak kita yang ada di tangan orang lain itu adalah melakukan penuntutan kepada pihak yang menguasai dari apa yang kita miliki itu. Nah, hanya saja di sini di dalam hadis itu diungkapkan oleh Nabi itu yu'ton nas, seandainya manusia itu diberikan suatu diberikan tuntutan-tuntutan mereka itu semua, ladda'a rijalun ambala qaumin, maka setiap manusia itu akan menuntut harta orang lain. Artinya di sini ada nuansa negatif. Jadi banyak orang itu melakukan penuntutan, tetapi dia melakukan penuntutan bukan hak yang menjadi memang haknya begitu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan penuntutan itu ada dua macam, yaitu terkait dengan amwal, harta, dan yang kedua adalah terkait dengan darah. Nah, darah. Kalau terkait dengan harta itu menyangkut tentang hak-hak keperdataan. Itu memangnya terkait dengan harta waris, hibah, wasiat, wakaf, dan lain-lain itu. Artinya hak-hak keperdataan yang terkait dengan kehidupan orang lain begitu. Itu kita bisa menuntutnya begitu. Terutama dalam kaitan dengan warisan itu sering terjadi kisruh atau masalah begitu, karena masing-masing pihak dari keluarga itu ngotot ingin mendapatkan yang lebih besar, atau karena dia itu menguasai sebagian harta itu yang kemudian harta itu sulit untuk dibagi dan seterusnya itu. Maka akhirnya kemudian terjadilah konflik antara satu dengan yang lain, saling menuntut dan sebagainya. Nah, ini dalam konteks agama itu diwadahi, diatur dalam sedemikian rupa oleh syariat. Itu. Demikian juga dalam konteks harta-harta yang lain begitu ya, harta-harta yang lain. Wakaf umpamanya, itu walaupun itu bukan dalam konteks kepemilikan pribadi, itu kepemilikan umum, itu seringkali harta wakaf itu yang sifatnya umum itu kemudian nantinya berpindah tangan secara pribadi, itu banyak terjadi begitu. Jika kemudian harus kemudian dikembalikan lagi dengan cara dituntut, ya, dituntut untuk kemudian diambil, ya, harta itu kemudian dikembalikan kepada kepemilikan yang sifatnya umum. Nah, ini. Demikian juga bahwa hak-hak itu ada juga menyangkut tentang masalah darah. Maksudnya hak darah di sini Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan masalah kisos, ya. Kisos. Jadi orang muslim niko darahnya itu sangat berharga. Darah seorang muslim itu sangat berharga dan dihargai. Oleh sebab itu ketika ada seseorang kok melakukan pembunuhan, pelukaan, mengucurkan darah dari kita, maka itu dapat dituntut melalui proses peradilan tentu saja. Bahkan kalau dalam orang itu melakukan pembunuhan kepada seseorang, keluarganya itu menuntut dan itu terbukti melalui proses peradilan, maka dijatuhi hukum kisos begitu. Kalau umumnya keluarganya itu memaafkan, orang yang dimaafkan itu harus memberikan harta, ya, memberikan harta kepada keluarga yang bersangkutan. Itu banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau dihitung itu ya sekitar 100 ekor unta. Ya kan, 100 ekor onta. Kalau onta itu yang umurnya 4 tahun itu, ya umurnya 4 tahun itu harganya umpamanya 70 juta kali 100 ya 7 miliar, bahkan kadang-kadang lebih itu. Kalau ontanya itu yang umur 4 tahun itu bisa di atas 100 jutaan harganya, bisa bisa 10 M-an atau bahkan 12 M itu. Nah, ini karena memang darah seorang muslim itu sangat dihormati begitu, sangat berharga sekali. Jadi tidak sembarangan orang itu melakukan penganiayaan sampai kemudian pembunuh. Penganiayaan yang mengucurkan darah itu juga bisa dituntut secara kisos, yang itu kemudian harganya ditentukan oleh pengadilan. Itu dalam syariat begitu. Itu namanya hak darah. Hak darah. Jadi keluarga berhak untuk menuntut kepada
pihak yang melakukan kejahatan terhadap yang bersangkutan. Makanya kita harus hati-hati betul karena ya sesama kita itu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga darah kita. Maka disebut dengan hifdzun nafas ya. Di dalam maqasidus syariah dikenal dengan hifdzun nafas. Jadi nyawa kita menika darah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya syariat itu. Demikian juga harta, kita memiliki harta itu juga dijaga, tidak sembarangan orang mengambil harta dari kita. Nah, begitu. Menduduki mengambil harta dari kita nggak sembarangan. Maka kita bisa mengambil harta yang diambil oleh orang lain itu, ya melalui proses penuntutan itu tadi, ya, kepada yang bersangkutan melalui proses peradilan. Nah itu begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi syariat itu betul-betul menjaga terkait dengan harta, terkait dengan nyawa atau darah yang mengalir di dalam tubuh kita ini. Nah dalam terkait dengan penyelesaian konflik yang terjadi Bapak Ibu sekalian, itu bisa dengan jalan yang disebut dengan islah, ya, ataupun mediasi, atau yang kemudian yang kedua dengan jalan litigasi ataupun al-qadha, peradilan. Nah begitu. Kalau jalan mediasi itu murah, ya, artinya mempertemukan dua belah pihak antara penuntut dan yang dituntut itu untuk musyawarah. Kalau yang kemudian yang dituntut itu ngakui haknya, ya selesai juga, selesai, begitu. Nah, itu selesai, kemudian hak itu kemudian diserahkan kepada orang yang menuntutnya itu. Gitu. Tetapi kalau kemudian itu terjadi perselisihan, biasanya kemudian maju ke peradilan, proses peradilan. Nah begitu, itu yang disebut dengan litigasi atau al-qadha. Nah dalam kaitannya dengan al-islah ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, demikian juga dalam beberapa hadis yang lain itu ya. Ini disebutkan bahwa kata Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim wa sulhu jaisum bainal muslimin. Jadi yang namanya kaum muslimin itu adalah terikat dengan syarat-syarat perjanjian yang sudah dibuat. Kalau orang itu sudah sepakat, dua belah pihak sepakat ya terhadap musyawarah ataupun perjanjian, maka kesepakatan itu harus ditunaikan, tidak boleh dilanggar. Itu maksudnya begitu, al-muslimuna ala syurutihim. Wasulhu, dan perdamaian itu jaizum bainal muslimin, diperkenankan, diperbolehkan. Dalam teks yang lain disebutkan illa, kecuali syarton, satu syarat, ahalla haroman, yang menghalalkan haram, atau harrama halalan, mengharamkan sesuatu yang halal. Nah begitu. Jadi kalau perjanjian terkait dengan terkait konflik harta atau tuntutan darah dan sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan musyawarah itu, gitu ya. Kalau sudah selesai maka ya sudah, itu sesuai dengan kesepakatan itu, harus ditaati kesepakatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab ini kok, ketika ini umpamanya ada TKI atau TKW yang mereka itu terbunuh di Arab, itu keluarganya itu akan mencari ke Indonesia, mencari musyawarah dengan keluarga, kira-kira memaafkan nggak keluarganya itu. Kalau memaafkan dikasih duit, biasanya ya ratusan juta, ya sampai miliaran. Kalau nggak memaafkan berarti ya nggak dikasih duit, tapi orang yang melakukan pembunuhan itu dikisos. Nah itu dikisos. Nah, kalau dia membunuh ya kemudian dibunuh. Makanya biasanya melalui agen orang-orang Arab itu ke Indonesia itu mendekati keluarganya, bujuk, ngerayu supaya memaafkan. Kalau memaafkan itu nanti ada uang kompensasi dari sana, dari keluarga dari sana untuk membayar yang atau tebusan pembunuhan itu tadi. Tapi kalau tidak ada maaf, ya sudah, berarti orang yang melakukan pembunuhan itu harus dieksekusi.
harus dihukum pancung, dibunuh karena telah melakukan pembunuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkait dengan proses litigasi itu, nah inilah yang kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan satu kaidah, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi pembuktian itu dibebankan kepada orang yang menuntut. Nah, itu. Atau yang menuduh atau yang mengklaim. Jadi kalau kita menuduh orang, maka kita harus mampu membuktikan. Bukti itu dibebankan kepada kita. Sementara orang yang dituduh ataupun dituntut itu tidak dibebani pembuktian, tetapi dia itu hanya dibebani sumpah. Begitu. Sebagai contoh ada seseorang menuduh, umpamanya si B menuduh si A. Nah, begitu. Kamu telah berzina ya. Berzina, maka si B ini harus membuktikan dengan bukti. Kalau dia menuduh, maka dia harus menghadirkan bukti. Begitu. Tetapi dikonfirmasi dulu kepada si A yang dituduh itu, apakah terkait dengan tuduhan ini kamu mengakuinya? Tidak. Begitu. Kalau si B ini tidak menghadirkan bukti, ya, tidak mampu untuk menghadirkan bukti, kemudian si A kemudian disumpah, apakah kamu berani bersumpah bahwasanya kamu tidak melakukan perzinahan? Siap, umpamanya begitu, disumpah. Maka kemudian B ini yang menuduh, maka kemudian diganti dihukum. Begitu. Hukumnya itu adalah itu dihukum berapa? Cambuk sebanyak 80 kali cambukan. Karena dia menuduh seseorang tetapi tidak mampu menghadirkan bukti, yang kemudian yang dituduh berani untuk bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan. Maka yang menuduh itu dihukum cambuk 80 kali cambukan. Nah, begitu. Ini contoh Ibu. Jadi orang yang dituduh, orang yang dituntut menikah dibebani sumpah. Sementara orang yang menuduh itu adalah dibebani pembuktian untuk bukti. Buktinya mana? Begitu. Ya, sebagai contoh umpamanya ada seseorang megang HP, ada orang lain kok datang, itu HP saya. Loh. Maka ketika itu terjadi, secara otomatis kan terjadi konflik. Ketika dia mengaku itu HP saya, maka dituntut dia itu untuk membuktikan apa buktinya kalau HP yang saya pegang itu adalah HP Anda. Nah, begitu. Jadi umpamanya tadi saya umpamanya beli ini berdasarkan ini, itu mereknya ini kok ya ini. Ada ada buktinya, transaksinya dan sebagainya, atau bahkan fotonya dan seterusnya itu. Bisa jadi mereknya, rupanya persis dan sebagainya dan seterusnya itu cara untuk kemudian membuktikan itu tadi. Kalau tidak, hanya sekedar klaim saja, maka tidak bisa, harus kemudian dibuktikan. Nah, ini satu prinsip Bapak Ibu sekalian, satu prinsip di dalam proses pembuktian, ya, di dalam sidang peradilan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita baca lebih dalam tentang apa itu yang dimaksudkan dengan al-bayyinah. Jadi para ulama memang berbeda pendapat terkait dengan makna al-bayyinah itu. Ya, kalau saya membaca dalam kitabnya Syekh Muhammad Rif'at Utsman, yaitu An-Nidham Al-Qadha'i Al-Islami, beliau menjelaskan bahwa jumhur ulama memaknai bayyinah itu sama dengan persaksian. Jadi al-bayyinah itu sama dengan as-syuhud ataupun as-syahadah, persaksian. Jadi al-bayyinah itu maksudnya adalah persaksian. Tetapi Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah, guru Imam Ibnu Qayyim, itu tidak begitu.
bahwa yang dimaksudkan dengan al-bayyinah itu adalah tidak sekedar persaksian, syahadah ataupun syuhud, tetapi yang dimaksudkan dengan al-bayyinah itu menurut penjelasan beliau berdua itu adalah segala sesuatu ya yang menjadi instrumen instrumen untuk membuktikan suatu kebenaran. Segala sesuatu yang dapat menjadi instrumen untuk membuktikan tentang segala sesuatu kebenaran. Nah, itu. Maka cakupannya sangat luas sekali. Bisa dengan saksi, ya, bisa dengan pengakuan, ya, bisa dengan sumpah, atau bisa dengan indikator-indikator, indikasi-indikasi. Ya, al-qara'in, atau qarinah, begitu. Ya, qara'in ataupun al-qarinah. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim dan juga Imam Ibnu Taimiyah gitu ya, di dalam penjelasan beliau itu begitu. Dan Dan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itulah yang kemudian diadopsi dalam sistem peradilan modern. Begitu. Yang mana yang namanya bukti ataupun pembuktian itu tidak hanya sekedar persaksian ataupun saksi orang, tetapi banyak indikasi-indikasi yang lain yang dapat dijadikan untuk membuktikan bahwasanya itu adalah memang hak orang lain. Nah, begitu kira-kira itu kalau kita baca di dalam kitab fikih secara detailnya begitu. Dan argumen yang digunakan oleh jumhur ulama itu adalah nyata niki, ada satu cerita ya. Di sini saya sertakan di sini. Ini ada satu cerita, yaitu siapa? Hilal bin Umayyah. Dia itu menuduh istrinya melakukan perzinahan dengan Syarik bin Sahmah. Dia lapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan kepada beliau yang niki, tunjukkanlah bukti al-bayyinah au haddun ala dhahrik. Itu sabdanipun Rasulullah ngoten niku. Al-bayyinatu au haddun ala dhahrik. Ya, sertakan, buktikan kalau kamu menuduh istrimu berzina, buktikan itu. Bawa buktinya. Kalau kamu tidak mampu untuk membuktikan haddun ala dhahrik, maka kamu akan dijilid di punggung kamu sebanyak 80 kali jilidan. Nah, pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dimaksudkan dengan al-bayyinah itu dikonfirmasikan dengan dengan surat An-Nur. Ya, surat An-Nur menika yaitu ayat 4 ya. Surat An-Nur ayat 4 yang menyatakan bahwasanya orang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan itu, maka dia harus membawa bukti 4 orang saksi. Nah, begitu. 4 orang saksi. Ketika dia tidak mampu untuk membuktikan atau membawa bukti 4 orang saksi itu tadi, maka dia kemudian nanti ketika dikonfirmasikan kepada orang yang dituduhnya, yang dituduh itu kemudian mengingkari terhadap tuduhan itu dan dia berani untuk bersumpah ya terhadap tuduhan itu, maka kemudian hukuman itu kembali kepada orang yang menuduhnya itu tadi. Nah, ini surat An-Nur ayat 4 begitu. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian, ini ada satu kisah juga ini, yaitu Al-Ash'as ya bin Qais ketika berkonflik terkait dengan kepemilikan sumur. Jadi sumur itu diperselisihkan antara Al-Ash'as bin Qais dan sahabat yang lain. Nah, itu. Nah, Al-Ash'as ini kemudian lapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan kasus itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, yaitu tadi al-bayyinah, ya. Al-bayyinah au yaminuk, al-bayyinah au yaminuk, kata Rasulullah.
Tetapi dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, yang dalam kasus yang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bukan al-bayyinatu, tapi sahadaka au yaminuka. Sahadaka itu ya mana dua orang saksimu itu? Bawa sini dua orang saksimu. Kalau kamu itu memiliki sumur itu. Maksudnya dua orang saksi itu yang menyaksikan bahwasanya si Al-Ash'as bin Qais itu adalah memiliki sumur itu. Baik itu mungkin tetangga atau yang lainnya dan sebagainya dan seterusnya. Kalau tidak mampu untuk kemudian menghadirkan saksi itu, berarti itu bukan milik Al-Qais bin Al-Ash'as bin Qais itu tadi, tetapi milik sahabat yang lain. Nah begitu. Jadi hadis yang kedua yang pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahadaka au yaminuka, dua orang saksimu bahwa sini itu menjelaskan tentang ungkapan Rasulullah yang menyatakan al-bayyinah, yaitu buktikan atau alat buktimu mana. Nah, yang dimaksudkan dengan alat bukti di situ adalah dalam penjelasan hadis lain itu adalah yang dimaksudkan adalah saksi. Nah, dari sinilah kemudian jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-bayyinah itu adalah persaksian, bukan yang lain. Tetapi kalau pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim, ya, Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah itu menyatakan bahwa al-bayyinah itu kalau merujuk di dalam nas, gitu ya, baik di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak semata-mata persaksian, tetapi al-bayyinah itu menurut beliau berdua itu adalah segala sesuatu yang dapat membuktikan tentang kebenaran. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim ataupun Imam Ibnu Taimiyah itu kemudian menghadirkan banyak ayat terkait dengan masalah itu yang mengungkapkan bahwasanya al-bayyinah itu adalah bukan hanya saksi saja, tetapi mengandung makna yang bermacam-macam. Yang intinya adalah muaranya adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan, gitu ya, terhadap suatu kebenaran. Nah ini, oleh sebab itu maka kemudian kata al-bayyinah itu dijabarkan lagi oleh para ulama yang sepakat dengan pendapatnya Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah itu dengan beragam alat-alat bukti yang lain selain persaksian. Oleh sebab itu maka kalau kita lihat di dalam kitab fikih menika yang namanya alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim di dalam membuktikan suatu perkara itu ya persaksian, ada sumpah, ada juga yang namanya pengakuan, dan juga indikasi-indikasi yang mengarah kepada yang dapat menyingkap tentang kebenaran. Nah ini begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca di dalam kitab fikih secara lebih mendalam itu begitu. Kemudian macam-macam pembuktian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah persaksian. Jadi dados saksi menikah dimaksudkan adalah saksi melihat, saksi fakta. Kalau dalam kaitannya dengan kejadian perkara itu disebut dengan saksi melihat. Nah begitu, bukan mendengar gitu Bapak Ibu sekalian. Di dalam syariat itu yang namanya saksi itu melihat. Nah itu, makanya para ulama fikih itu yang kemudian mendefinisikan saksi itu adalah dengan ungkapan kata asyhadu. Biasanya ngoten niku. Jadi saya menyaksikan, asyhadu atau syahadtu, saya menyaksikan. Nah begitu. Maksudnya menyaksikan di sini menyaksikan dengan mata kepala. Nah itu bukan
bukan yang lainnya. Jadi tidak cukup bahwasanya saksi itu hanya sekedar katanya. Itu. Makanya kalau ditanya di sidang pengadilan ini Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu atau Bapak ini melihat? Tidak. Kalau sudah tidak itu sudah, itu berarti buktinya sangat lemah begitu. Jadi kalau ditanya apakah Bapak melihat? Iya, saya melihat secara langsung. Wah, itu kuat sekali. Itu tidak bisa disanggah, nggak bisa disangkal kalau sudah melihat secara itu ya, persaksian begitu. Kalau cuma mendengar saja umpamanya, enggak, apakah Bapak Ibu melihat? Tidak, saya cuma mendengar. Mendengar dari siapa? Oh, dari tetangga. Wah, itu malah apalagi itu ya. Apalagi itu sudah di nomor sekian kan itu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Begitu. Itu begitu Bapak Ibu. Jadi yang namanya persaksian itu memang melihat secara langsung. Makanya di dalam kayak umpamanya akad nikah, ya transaksi itu umpamanya itu memang harus dipersaksikan. Itu umpamanya kalau dulu umpamanya jual beli tanah itu kan dipersaksikan secara langsung. Ya kalau sekarang kan melalui PPAT ya. Nah, PPAT itu artinya ada orang yang menyaksikan dan mencatatnya dan ada bukti tertulisnya, kan begitu, jelas begitu. Kalau zaman dulu, kalau tidak dicatat, ada orang yang menyaksikan. Dan ketika ada konflik terjadi, maka orang yang menyaksikan itu sewaktu-waktu dapat dihadirkan. Ini loh dulu orang ini telah transaksi dengan saya, ini buktinya saya membawa saksi ini dulu yang pernah menyaksikan. Nah begitu. Jadi orang sebagai saksi itu memang fungsinya dalam rangka untuk membuktikan begitu. Jadi menjadi saksi itu nggih mboten gampang Bapak Ibu sekalian. Tanggung jawabnya nggih berat. Begitu Bapak Ibu. Jadi begitu. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah menyaksikan secara langsung terhadap peristiwa ataupun kejadian perkara. Kemudian yang kedua adalah sumpah. Itu kan tadi di dalam hadis itu diungkapkan bahwa al-yamin, ya sumpah itu dibebankan man angkaro, orang yang mengingkari. Maksudnya ketika orang itu dituduh, itu diklaim hartanya dan kemudian dia itu mengingkari terhadap klaim atau tuduhan itu, maka dia dibebani sumpah. Apakah kamu berani bersumpah bahwa hartamu ini betul-betul milikmu? Iya, saya berani bersumpah. Sudah selesai kalau begitu. Ya gitu, sudah selesai begitu. Jadi sumpah itu adalah mengokohkan kepemilikan yang ada di tangan yang bersangkutan. Begitu. Nah ini begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang begini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam proses peradilan menikah itu memang yang pertama itu yang diperhatikan itu adalah orang yang menuduh. Orang yang menuduh diminta untuk membuktikan. Ketika tidak mampu membuktikan, maka kemudian ditanya kepada sebentar. Ya, yang menuduh itu disampaikan begitu. Kemudian hakim itu biasanya bertanya kepada yang dituduh, apakah benar tuduhan ini? Tidak benar, wahai Pak Hakim, kan begitu. Kalau sudah menyangkal begitu, maka kemudian si penuduh itu diminta untuk membuktikan terhadap tuduhannya itu. Mana buktinya kalau kamu itu menuduh yang demikian itu? Harus kamu hadirkan. Kalau tidak mampu, berarti dia kalah. Dan hakim cuma meminta kepada orang yang dituduh itu untuk bersumpah saja. Nah begitu. Jadi prosesnya nggak tadi Bapak Ibu. Jadi untuk bersumpah saja, tidak dibebani yang lain. Kecuali kalau kemudian orang yang menuduh itu mampu membuktikan, nah itu lain lagi. Maka orang yang dituduh itu harus bisa memberikan tangkisan, umpamanya terkait dengan kepemilikan tanah, Pak Hakim, saya mampu membuktikan ini loh sertifikatnya, yaitu
Tapi dibuktikan umumnya si yang dituduh yang dituduh ini menyatakan ya itu sertifikat palsu Pak Hakim. Bisa saya buktikan kalau itu sertifikat palsu. Coba kita telusuri ke umumnya ke dinas apa namanya agraria begitu. Itu palsu. Karena saya juga memiliki sertifikat yang sama, kan begitu. Nah, begitu. Jadi di sini kalau memang mampu membuktikan, maka si yang dituduh itu harus juga mampu mengcounterbalik terhadap apa yang dituduhkan itu tadi. Kalau tidak, ya secara otomatis maka yang menuduh itu karena mampu membuktikan itu, maka kemudian hak daripada apa yang diklaimnya itu nanti akan beralih kepada orang yang menuduhnya itu tadi. Biasanya hakim akan memutuskan demikian itu. Nah, begitu. Itu prosesnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, ini model contoh peradilan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu kemudian dicontoh oleh para sahabat, kemudian dalam proses peradilan setelah itu hingga sampai saat ini modelnya ngoten. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan ikrar. Pengakuan. Nah itu. Pengakuan itu juga menjadi salah satu bukti. Ya biasanya pun ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Ketika ketika ada suatu tuntutan ya dari pihak yang menuntut kepada pihak yang dituntut begitu. Pada awal-awalnya mungkin tidak mengakui, tapi melalui proses mediasi, musyawarah itu nanti menyadari, dia lama-lama ini oh iya betul, umpamanya begitu. Pada awal-awalnya nggak ngakoni, tapi lama-lama dengan mediasi dan sebagainya dan seterusnya itu kemudian dia ngakoni, oh iya betul, ini memang dulu pernah terjadi transaksi begini. Tetapi besarnya nggak sebegitu kok, nggak sebagaimana yang diklaimkan ya begitu biasanya. Itu. Nah, kalau sudah ada pengakuan yang demikian itu, maka secara otomatis maka apa yang diakui itu nantinya akan kemudian beralih menjadi hak milik yang mengklaim ataupun yang meminta dari hak yang bersangkutan itu tadi. Itu. Ini modelnya begitu Bapak Ibu. Jadi pengakuan dari pihak yang tertuduh ataupun yang dituduh. Jadi ya demikian juga dalam kaitannya dengan kejahatan atau pencurian umpamanya begitu atau perzinahan dan sebagainya. Kalau dia yang bersangkutan sudah mengakui, iya saya melakukan itu, ya sudah selesai. Tinggal proses hukuman gitu. Kalau umpamanya perzinahan muhson ya hukumnya rajam. Kalau pencurian kok ngakoni yang dicurinya itu nilainya itu sampai 1 nisab, pokoknya 85 gram emas atau 80 juta lah kira-kira begitu ya harganya itu, ya sudah berarti dia terkena hukuman potong tangan begitu. Terkena hukuman potong tangan. Kemudian kalau seseorang melakukan pembunuhan kepada orang lain dan dia mengakui sengaja, yaitu dengan alat-alat yang ada begitu, bukan tanpa sengaja, umpamanya tanpa sengaja itu ngeten iki Bapak sekalian. Ketika seseorang itu berburu rusa atau apa begitu ya menembak rusa tetapi kok keliru orang, itu namanya salah itu ya. Tiba-tiba orang yang terkena itu meninggal dunia, itu kan bisa dituntut. Ya, dibuktikan dalam proses peradilan. Kalau kemudian terbukti kok secara sengaja, maka hukumannya adalah qisas. Tetapi kalau tanpa sengaja, ya mau menembak rusa kok keliru orang, itu kan nggak ngerti kalau di sebelah sana itu ada orang tertembak, maka hukumannya itu adalah diyat. Begitu diyat, tidak diqisas tapi diyat. Begitu. Nah, itu begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pengakuan itu menjadi satu penetapan terhadap satu hak yang dimiliki oleh pihak lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah ya istilahnya begini Bapak Ibu sekalian, ya orang itu kan terkait dengan kepemilikan itu memang luar biasa gitu ya. Ya umumnya dalam konteks modern itu kan klaim itu begitu luar biasa. Sekarang itu kan seperti mafia tanah itu ya. Mafia tanah itu kan luar biasa itu.
Jadi orang mencari celah-celah supaya untuk kemudian menguasai tanah orang lain. Itu banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Itu kerjasama dari pejabat yang ada di BPN, ada di di PPAT untuk pemalsuan dokumen dan sebagainya dan seterusnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian tanah yang nggak apa-apa, ternyata sudah dikuasai oleh orang lain. Itu banyak kejadian begitu itu Bapak Ibu. Yaitu apalagi kemudian kalau di daerah-daerah itu kan banyak kejadian. Kemarin sudah saya cerita itu konflik di Lampung itu, masyarakat adat itu menguasai, sudah tinggal di situ, kemudian tiba-tiba diklaim oleh perusahaan. Masyarakat adat itu terusir dari sana, yo nesu masyarakat. Akhirnya nggawa senjata melawan perusahaan yang bersangkutan itu. Karena apa? Karena ya itu tadi, ya pemerintah nggak ngerti, nggak memahami tentang masyarakat itu sudah tinggal di sana sudah puluhan tahun, bahkan nenek moyangnya sudah tinggal di situ, tapi tiba-tiba kok diklaim oleh perusahaan asing yang tiba-tiba muncul di sana, mau garap, mau ngelola lahan yang bersangkutan, tanah masyarakat mau dikuasai secara sepihak. Nah begitu. Itu kan juga mungkin terjadi karena faktor kong kaling kong dari BPN, dari macam-macam itu kan, yang kemudian mensabotase dari tanah yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat. Ini banyak kejadian ngoten niku Bapak. Makanya disinilah proses tuntutan itu di dalam syariat itu diatur sedemikian rupa begitu. Karena memang ada pihak-pihak lain yang memang ya secara sengaja ataupun tidak sengaja itu berusaha untuk menguasai harta yang bukan haknya. Nah, itu maka orang itu bisa melakukan penuntutan melalui proses jalur yang sah menurut syariat begitu ya, dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian yang tujuannya itu apa ya, supaya keadilan itu dapat ditegakkan pada saat hidup di dunia itu. Walaupun mungkin dalam prosesnya itu mungkin ada terjadi berbagai macam pemalsuan, tipu muslihat dan sebagainya dan seterusnya. Oleh sebab itu ada satu prinsip dasar di dalam peradilan itu, kata Nabi itu mengatakan ngeten niki, anna atawala ala dhawahir wala atawala ala syara'ir. Saya itu hanya memutuskan satu perkara yang nampak dengan jelas. Saya tidak mampu memutuskan perkara yang tidak terlihat. Nah begitu. Oleh sebab itu ambil bukti-buktimu, tunjukkan buktimu kepada saya kalau kamu memiliki itu. Nah itu. Maka saya akan memutuskan siapa yang memiliki hak itu berdasarkan bukti yang ada. Itu Kanjeng Nabi ngoten niku. Ya, ngoten niku. Makanya di dalam ya kadang-kadang orang itu ingin menguasai sesuatu, kadang-kadang memalsukan bukti dan sebagainya. Kan sudah memalsukan itu ya tanggung jawab dia sendiri begitu. Tetapi seorang hakim dan sebagainya itu adalah memutuskan berdasarkan bukti yang ada. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya artinya di sini kita sebagai manusia itu jangan sampai kemudian mendolimi hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Itu intinya di sana. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.